Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kemingenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia Google, yaitu terkait dengan SERP atau yang disebut dengan Search Engine Result Page. Ini penting sekali bagi Anda pengelola website atau pengelola apa aja lah. Penting sekali. Search Engine Result Page itu beda dengan SEO ya. Kalau SEO itu caranya, kalau Search Engine Result Page itu hasilnya. Namanya aja result, yaitu hasil daripada mesin pencarian. Jadi memahami, ini kan halaman Google ya. Ketika saya mencari handphone bagus, hasilnya seperti ini. Inilah namanya Search Engine Result Page. Ini semuanya ini namanya SERP. Nah, persoalannya adalah sebenarnya untuk apa kita mengetahui SERP ini? Pertama adalah ini sebuah penelitian valid bahwasanya orang akan mengetik informasi dan mengunjunginya itu kalau di halaman 1 Google. Ini halaman 1 Google ya. Dan berada di posisi atas. Jadi 50% itu berada di posisi atas, setengahnya lah. Ini penelitian Anda bisa cari di mana saja. Nah, artinya kalau kita ingin produk kita diketahui atau apapun yang ingin kita dikenal, maka kita harus berada di posisi itu. Nah, ketika kita tahu tentang Search Engine Result Page ini, maka Anda harus pahami beberapa hal. Pertama, yang mau Anda publikasi itu tentang apa? Contoh ya, saya publikasi tentang handphone bagus. Maka saya ngetik dulu di search engine seperti Google itu kata-kata ini, handphone bagus. Nah, kemudian kita lihat halaman hasilnya. Pertama, ini adalah hasil daripada website. Nah, yang kedua, ini klasifikasi dari Google. Sebetulnya klasifikasi ini berasal dari mana? Website juga. Nah, lihat ini, website juga. Tapi yang perlu Anda pahami, kalau Anda mau ranking, berarti harus menjawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan ini. Jadi ya seperti itu memang. Nah, ini kan menjawab HP apa yang paling laris di Indonesia. Di sini HP terlaris di Indonesia. Artinya kalau Anda memahami struktur ini, Anda bisa nyodok di halaman pertama. Yang kemudian adalah ada peta juga. Jadi kalau Anda pengen diketahui, dikenal, tidak harus punya website. Jadi punya titik peta di Google aja udah cukup bagus. Ini karena saya berada di Pekalongan, maka ini terdekat ya, karena dia mendeteksi daripada lokasi saya. Begitu juga dengan yang lain ini. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah setiap SERP dari setiap kata pencarian itu berbeda-beda. Saya contohkan ya. Ini tentang madu. Kalau kita lihat madu pencernaan, ya, madu pencernaan ini, hasilnya adalah pertama, dia akan menghasilkan semuanya terkait dengan website itu toko online, Lazada, Bukalapak ya. Maka kalau Anda punya website, berusaha sekeras mungkin untuk berada di posisi halaman 1 akan sangat sulit sekali. Jadi jangan memaksa, karena lawannya adalah Tokopedia, kemudian Madu, Shopee, Hello Sehat juga sama sekarang. Kemudian Lazada, Bukalapak kan semuanya. Nah, yang berikutnya, kemungkinan yang berikutnya adalah ada di mana? Di foto. Ini kan image ya. Jadi kalau Anda ingin tampil di Google itu, kalau terkait madu,
harus muncul fotonya juga. Jadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana optimasi SEO di gambar. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan daripada banyak mesin pencari, maksudnya orang ngetik pertanyaan ini juga dijawab. Tapi jawabannya juga rata-rata dijawab oleh Halo SEO. Nah, untuk Anda yang pengelola website kecil, ya harus berpikir ya 2 kali kalau ingin masuk di sini. Yang terakhir adalah di mana website-website kecil itu masuknya di iklan. Ini loh, ini ada kata kayak iklan. Lambungku sehat, normal asam lambung. Ini iklan ini. Nah, resikonya apa kalau iklan? Ya biaya. Dia selalu muncul di halaman pertama tapi biayanya cukup tinggi. Maka Anda harus pahami nih struktur halaman pertama daripada Google. Sama juga ketika kita mencari lembaga pendidikan, hasilnya kan berbeda. Lembaga pendidikan akan menampilkan yang namanya peta terlebih dahulu, bukan seperti madu atau handphone ya. Berbeda, ini peta. Maka kalau Anda punya lembaga pendidikan, lebih baik punya peta, Google Map maksud saya ya. Baru kemudian Anda masuk di sini, website-website ini. Bisa nggak kalau Anda nyodok? Bisa, karena Anda lihat ini website-website rata-rata tidak begitu besar lah kalau saya lihat ini. Tapi kalau saran saya, kalau Anda punya lembaga pendidikan, nitip aja posting di website-website ini. Kenapa kok susah-susah dengan mengelola website dan kemudian nyodok di halaman pertama, pekerjaan yang cukup rumit ya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan Xiaomi dan lain sebagainya. Ini Xiaomi ya. Pokoknya Anda harus memahami namanya search engine result page sebelum Anda masuk di dunia website dan berusaha untuk berusaha untuk memposting sesuatu dan muncul di halaman pertama Google. Ya, kalau ingin masuk di berita, maps, gambar, belanja, ini diklik jarang sekali oleh orang. Pokoknya rata-rata diklik di sini baru kemudian kelihatan. Mungkin itu ya pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau mau tanya-tanya silakan. Semoga bermanfaat. Jadi intinya SERP ini hasil daripada SEO yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.